Mudah ya? Ya mudah-mudahan. Saya ceramah nggak bakalan lama, paling bangsaan 15 menit lah. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita pada siang hari ini ya walaupun gerah, tapi ini tidak sebanding dengan gerahnya di padang mahsyar nanti, di mana manusia bertahun-tahun mencari pertolongan dari para nabi-nabi, berpuluh-puluh tahun mencari Nabi Adam. Kata Nabi Adam, nafsi nafsi, gua sendiri dah, gua aja udah begini, lu mau minta tolong sama gua aja susah. Itu nafsi nafsi itu artinya begitu. Lari ke Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang sama juga, nafsi nafsi, gua sendiri aja susah, lu ngapain minta tolong sama gua. Lari ke Nabi Musa, sama jawabannya, nafsi nafsi. Semua para nabi-nabi nafsi nafsi, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, analaha 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 khobiri analaha, aku yang akan memberikan syafaatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ini ayat sudah familiar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kita semuanya seorang rasul dari bangsa kita manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda semuanya, kalau manusia mencontoh malaikat itu sangat tidak mungkin, karena malaikat tidak merasakan apa yang kita rasa. Kita tidur, malaikat tidur gak? Kita nikah, malaikat nikah gak? Kita makan, malaikat makan gak? Apa yang dirasakan oleh kita, malaikat tidak merasakannya. Makanya kurang pantas apabila manusia mencontoh malaikat. Kenapa? Karena mereka cuma dikasih akal, kalau kita dikasih akal plus nafsu. Kalau kita disuruh diutus sama Allah Ta'ala seorang rasul dari bangsa jin misalnya, saya yakin 100% gak ada manusia di dunia ini yang ingkar sama Allah Ta'ala. Kenapa? Nabinya jin, dengan tingkah dan pola kehidupannya dia diutus nabi dari bangsa jin, maka tidak mungkin ada manusia yang ingkar. Tahu sendiri jin bagaimana sifatnya. Tapi apa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang rasul dan nabi dari bangsa kita manusia yang kita bisa dapat contoh. Makanya para nabi-nabi basyarun la kal basyar, manusia, mereka itu hakikatnya manusia, namun tidak sama seperti manusia pada umumnya. Paham kira-kira ya? Masya Allah. Jadi begitu. Itu adalah salah satu daripada keutamaan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah hai Muhammad, dengan anugerah Allah Ta'ala falyafrahu, hendaknya mereka berbahagia. Kalau kita misalkan punya duit 1 juta, tiba-tiba dapat arisan 10 juta, senang nggak? Kalau perkara dunia kita senang, bagaimana dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang tidak senang dengan kelahiran Nabi cuma satu, yaitu iblis. Makanya kita ibu-ibu semuanya sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak peluang untuk kita masuk ke dalam surga. Nanti di akhirat malaikat geleng-geleng kepala sama kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Apabila ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam neraka, malaikat bingung. Kok bingung? Kenapa bingung? Karena peluang
surga sangat besar. Cuman mencapai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terbang seekor burung ke atas arsy, mengelilingi arsy, dan burung itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, yang mana tasbihnya menjadi pahala buat kita. Cuman mencapai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadir ke majelis tadi Ibu, ngajak paham orang paham, dapat pahalanya. Itu umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau tobat tinggal istighfar. Makanya luar biasa dah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan suatu perkara, maka Rasul pikir-pikir dulu, kira-kira ini perkara yang wajib memberatkan umatnya apa kagak. Kalau sampai memberatkan umatnya, maka Rasul minta keringanan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat 50 waktu jadi 5 waktu. Siwak, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Jikalau tidak memberatkan atas umatku, aku akan wajibkan atas mereka siwak. Siwak tahu yang kayu itu, ya. Jadi setiap perkara yang Allah Ta'ala wajibkan, itu Nabi SAW pikir-pikir. Kalau sekiranya memberatkan umatnya, Rasul minta keringanan. Makanya kadang-kadang saya bingung sama Nabi Muhammad SAW. Bingung kenapa, Beb? Karena hakikatnya, Bu, Pak, manusia itu cinta atau dekat dengan seseorang, hakikatnya apabila satu sama lain saling diuntungkan. Ibu-ibu bersosialisasi, bergaul sama temannya. Tidak mungkin ibu-ibu dekat sama temannya kalau tidak bisa diuntungkan. Paham? Saya punya teman, teman saya punya teman saya, ngerti? Kenapa saya bisa dekat sama dia? Karena satu sama lain saya dan dia saling diuntungkan. Kalau tidak diuntungkan, maka satu manusia nggak ada yang mau dekat sama kita. Buktinya apa? Orang gila. Mana ada yang mau dekat sama orang gila? Kenapa? Karena kita tidak bisa diuntungkan sama dia. Jadi hakikatnya manusia berdekatan satu sama lain apabila kedua belah pihak saling diuntungkan. Kalau nggak diuntungkan, nggak bakal ada manusia mau dekat sama kita. Kita mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad menguntungkan kita. Menguntungkannya aja manusia masih mengidolakan selain Nabi Muhammad. Bagaimana tidak menguntungkan? Dengan kita mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun amal ibadah kita sedikit, insya Allah yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dibangkitkan bersama yang dia cintai. Kita mencintai Rasul karena Rasul menguntungkan kita. Yang saya bingung, Rasul mencintai umat, apa yang diuntungkan oleh Nabi mencintai umatnya? Apa coba? Emang dengan Rasul mencintai kita, derajat Nabi Muhammad semakin tinggi gitu? Dengan kita bersalawat sama Nabi Muhammad, emang kedudukan Nabi bisa lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala? Selama Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahasanya mendoakan Nabi, Nabi nggak butuh lagi doa dari siapapun. Lalu kenapa kita bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Artinya ya Allah bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Ibarat kata gelas, Bu, gelas udah keisi air, diisi lagi penuh, betul, kublek, ya kan? Nabi ini keberkahannya udah penuh, kita baca sholawat, maka keberkahan yang ada Nabi kubleknya ke kita, gitu. Paham kira-kira? Jadi kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya untuk diri kita sendiri. Man ahabba syai'an aktsara bi dzikrih. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka akan banyak menyebutnya. Berapa hadis sudah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingat umatnya. Padahal kita tidak bisa menguntungkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kira-kira? Ente deh, ibu-ibu demen sama laki, mungkin karena dia ganteng, karena dia kaya. Kadang-kadang ada ibu-ibu masih gadis,
nikah sama aki-aki. Ada kan? Kenapa? Mungkin diuntungkan dalam segi hartanya, dalam segi apanya, nasihat, pemikiran, kecerdasannya. Iya kan? Tapi Rasulullah mencintai kita. Apa yang Rasul ambil kemanfaatnya dari mencintai kita, itu bukti tulus kecintaan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat yang terbaik, mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah selayaknya kita mencintai Rasul SAW tanpa ada pamrih. Karena Rasul pun mencintai kita tanpa ada pamrih apapun, tanpa ada embel-embel, tanpa ada karena karena itu, bukan. Misalkan kita demen nama orang karena kecerdasannya, suatu saat dia gila, kemungkinan kita gak bakal demen lagi sama dia. Kalau kita mencintai seseorang karena hartanya, suatu saat bangkrut, kemungkinan kita gak bakal cinta lagi sama dia. Tapi ketika seseorang mencintai seseorang dengan tulus, maka bagaimanapun keadaannya, dia akan tetap cinta sampai akhir hayatnya. Begitu juga yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah wafat, dibangkitkan sama Allah Ta'ala, diutus malaikat Jibril, cari ya Jibril makom kekasihku. Dicari sama malaikat Jibril, dibangkitkan Rasulullah dari dalam kuburnya. Begitu bangun, Rasulullah kayak harus bangun tidur seperti biasa. Musab-musab pundaknya dari bumbu tanah gitu kan. Kata Rasulullah, hari apa ini wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, hadzal yauma ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wa sadaqal mursalun, dan benar apa yang disampaikan oleh para rasul. Artinya apa? Hari kiamat. Siapa yang pertama kali disebut? Apakah keturunannya? Apakah cucunya? Zuriati keturunanku mana? Orang dalam keadaan terdesak, Allah Ta'ala murka, pasti yang ingin diselamatkan secara logika keturunannya. Paham gak? Lagi zaman misalnya krisis ekonomi nih, banyak di mana-mana orang yang pada kesusahan. Sebagai seorang laki-laki pasti memikirkan keluarganya, bukan orang lain. Ini bagaimana keadaannya di padang mahsyar. Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan semua unek-uneknya dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala begitu luar biasa. Tapi yang dicari ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, bukan keturunannya. Umatku, bukan keturunannya Mbak yang dicari. Itu makanya sudah selayaknya ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya mencintai hadratul Rasul sallallahu wasallam alaihi. Tapi di satu sisi bukan berarti Rasul tidak cinta dengan keturunannya. Kayak ibarat kata saya makan sama Ustaz Abdul Aziz, saya bilang, Ustaz, mana Ustaz Abdul Muti? Ngapain kita mikirin dia udah makan duluan. Paham kira-kira? Begitu posisinya. Jadi intinya apa? Rasul lebih sering menyebut umatnya ketimbang keturunannya. Kenapa? Karena tadi alasannya tuh. Dan kenapa? Udah dia udah makan. Paham kira-kira ya? Insya Allah bermanfaat. Ya mudah-mudahan Ma'had Al-Islami As-Safa selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para asatidz, para ustadz, para guru-guru agama, tokoh masyarakat, ya diberikan panjang umur semuanya, sehat walafiat. Ibu-ibu dan semua jamaah yang hadir di sini yang punya utang mudah-mudahan dilunasi. Yang punya kesusahan dalam hidup diberikan kemudahan, serta dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke surga Firdaus bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbi fa'alna bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa aqina fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu